Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di sekitar Halim. Ya. Dari Halim kita akan masuk ke tol dan akan menuju ke arah Jati Bening. Di depan kita itu adalah stasiun dari kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar Halim, dan kelihatan di sini kren-krennya yang dipergunakan untuk penyelesaian konstruksi bagian atap ya, atap dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar sini. Berbicara mengenai akses menuju ke stasiun ini ya, dari beberapa informasi yang kita dapatkan, untuk masuk ke stasiun saat ini bisa menggunakan LRT Jabodebek ya nantinya yang terintegrasi di depan sana. Kemudian ada akses dari arah tol. Nah, kita tidak tahu aksesnya sebelah mana, tapi kemungkinan di sekitar sini. Jadi dari tol Halim itu bisa langsung masuk ke stasiun, kemudian bisa mengantarkan atau menjemput penumpang yang ada yang turun di sekitar stasiun Halim ini. Nah, ini adalah stasiun LRT Jabodebek Halim yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Selain itu, yang ada di Kalimalang ya akan tetap ada akses ya dari render yang kita lihat, bahwasannya dari jalan di sana Laksamana Malahayati ya, karena sudah berganti nama, itu ada akses untuk angkutan umum ya nanti untuk sampai ke dalam area stasiun, dikarenakan stasiun sendiri perlu diakses dari area non tol dan juga non kereta ya. Kalau kereta berarti dari sini, dari arah bisa dari Bekasi naik LRT Jabodebek ya, apakah itu di Bekasi Timur Jatimulya atau Bekasi Barat atau Cikunir ya, Cikunir 1, Cikunir 2, kemudian Jati Bening Baru, ataupun dari arah Duku Atas kemudian ke arah Cawang dan terus menuju ke stasiun LRT Jabodebek Halim. Kemudian akses dari tol yang tadi itu ya, jadi kita masuk dari tol Halim. Kalau dari arah seberang sana ya, dari arah Jati Bening, berarti akan keluar dulu di tol Uki ya, Halim, kemudian ke Uki, putar balik, lalu bisa masuk kembali ke tol. Kurang lebih seperti itu aksesnya ya. Kemudian yang lewat Kalimalang itu nantinya selain angkutan umum bis juga ada kemungkinan angkutan BRT ya atau Transjakarta. Nah, di sisi sini kita lihat ada proses pekerjaan dari abutment ya, itu area antara transisi ya, rumah yang seperti itu tuh, itu area transisi dari terowongan ke naik atau rem naik ke trek menuju ke stasiun. Sedangkan di sisi atas dari area transisi masih ada pengerjaan dari atap ya atau kanopi, sehingga proses konstruksi masih berlangsung. Ya, di sini kita tidak dapat melihat lagi karena sudah masuk ke tunnel ya. Oh, masih ada sedikit area transisi dan masuk ke tunnel. Nah, tunnel atau terowongan ada di sekitar situ ya. Kemudian si tunnel atau terowongan itu akan menyeberang ke bawah tol ini dan tembus di sisi selatan atau di sisi tol Pondok Gede Barat ya, tol Pondok Gede Barat yang ada di kanan kita. Panjang tunnel atau terowongan yang ada di sini sebagai satu-satunya tunnel atau terowongan yang ada di Jakarta adalah 1,82 km. Jadi hampir 2 km tunnel dari kereta cepat Jakarta Bandung. Proses tunnel semuanya sudah selesai. Terowongan dari arah Bandung sampai ke arah Jakarta ada 13 tunnel atau terowongan yang dilewati oleh kereta cepat. Nah, dari beberapa area yang kita perhatikan tadi menjelang ke terowongan ya, kemudian nanti di depan juga kita akan lihat bahwasannya ada pemasangan dari tiang-tiang listrik ya, tiang-tiang yang dipergunakan untuk memasang kabel listrik aliran atas kereta cepat Jakarta Bandung atau LAA, karena memang sumber daya dari kereta cepat menggunakan listrik aliran atas. Berbeda dengan si LRT Jabodebek, ini menggunakan listrik aliran bawah atau LAB, di mana di sini kita tidak lihat yang namanya
tiang-tiang ya, tapi semuanya menggunakan rel ketiga. Kemudian listriknya diambil dari rel ketiga, jadi ada rel tambahan. Oke, di sisi kanan ini adalah area transisi yang ada di sisi selatan ya, dan merupakan outlet kereta cepat Jakarta Bandung Terowongan dari arah Halim. Ya, kalau kita lihat di sini nampaknya mulai dipasang seperti atap ya. Oke, di sebelah kanan ya, tiang-tiang listriknya sudah berdiri, sudah banyak, dan ke arah Halim juga sudah nampaknya sudah ada ya, hanya saja kabelnya belum terpasang. Yang kita lihat adalah tumpukan-tumpukan dari batu balas. Batu balas sendiri adalah batu yang dipergunakan di sekitar bantalan rel untuk menjaga dari kestabilan rel dan juga bantalan rel. Nah, proses pemasangan listrik ini ya, itu akan makan waktu. Berdasarkan informasi dari PLN ya, itu akan makan waktu sampai Juni 2023. Berarti si kereta cepat Jakarta Bandung mungkin baru bisa diuji coba sampai ke Jakarta adalah di Juni 2023. Dan kemarin kita lihat di media ya, informasinya bahwa ada insiden ya atau kecelakaan terhadap kereta, bukan kereta cepat ya, tapi kalau nggak salah kereta tes apa kereta inspeksi yang anjlok ya. Mudah-mudahan tidak terulang dan si project ini dapat selesai kemudian membawa manfaat bagi masyarakat dan percepatan ekonomi nasional, karena ini merupakan proyek strategis nasional. Nah, bersamaan dengan si LRT Jabodebek ya, juga yang akan dioperasikan di Juni 2023. Kemarin hasil dari audit auditor dari Inggris ya, itu kalau nggak salah auditor kereta menyatakan bahwa perlu ada perbaikan terhadap semua sistem, termasuk GOA ya, atau Grade of Level 3, di mana nantinya kereta LRT ini tanpa masinis. Baik untuk kereta cepat Jakarta Bandung berarti akan terdelay ya, karena listriknya sendiri yang 26 MW baru akan tersedia nanti di Juni 2023. Berarti apakah kemungkinan akan sama dengan si LRT Jabodebek? Kita bayar tol terlebih dahulu. Untuk sisi Jati Bening ya, walaupun secara tiang itu sudah sampai ke arah Halim ya, cuman penggelaran kabel itu baru sampai di sekitar sini ya, dan kabelnya sudah lengkap nih, ada 1, 2, 3. Jadi ada kabel messenger, ada kabel kontak sistem, namanya adalah overhead catenary system atau OCS, atau listrik aliran atas. Jadi ada 2 kabel yang di sisi ke arah kereta. Yang dipergunakan sebagai pencatu adalah kabel yang di bawah, kemudian ada kabel messenger yang di bagian atas. Yang atas sekali saya kurang paham ya, mungkin sahabat dari kelistrikan bisa berbagi informasi. Biasanya Mas Heru ini. Nah, apakah itu untuk keperluan dari grounding ya, atau bagaimana kita kurang tahu, atau light arresting karena berada di atas dan harus menangkap dari petir yang menyambar, misal seperti itu. Oke, kita sudah sampai di ujung dari tol Jati Bening ya, kurang lebih itu yang ada di sekitar sini. Jadi proyek kereta cepat Jakarta Bandung masih belum akan bisa diuji coba sampai ke Jakarta di awal-awal tahun ya. Jadi kemungkinan akan di tengah tahun. Di depan sana itu adalah stasiun LRT Jabodebek Cikunir 1. Nampaknya kalau kita lihat dari dalam seng ya, itu sudah hampir selesai. Dan nantinya kita tidak tahu, rencananya akan ada jalan memutar yang melingkar ke arah sini keluarnya, sehingga tidak lagi orang putar di sini, tapi nanti akan lurus di bawah sana dan putar lewat lingkar yang ada. Namun itu baru wacana kemarin, dan area ini akan dilewati oleh Transpatriot ya, karena kita sudah masuk di kota Bekasi. Area-area stasiun LRT Jabodebek akan di-feed ke warga-warga Bekasi menggunakan bis Transpatriot, selain juga angkutan umum yang ada.
Nah, di setiap stasiun akan ada plaza atau tempat turun naik penumpang yang tidak bersinggungan dengan jalan raya, sehingga tidak mengganggu aktivitas atau kelancaran dari arus lalu lintas yang ada di sekitar sini. Baik, kita sudah mulai padat. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan selamat menyambut tahun baru 2023.